Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Syaputra Sinambela, NIM 1901-899. Mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Pertama, yaitu adalah Project Management, di mana Project Management adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan cara teknis yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, biaya, mutu, dan waktu, serta keselamatan kerja. Dapat diurai bahwa proses manajemen dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian yang didasarkan atas input-input seperti tujuan, dan sasaran proyek. Informasi dan data yang digunakan serta pengguna sumber daya yang benar dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pada proses yang sesungguhnya, pemimpin dengan wewenang yang ada dalam organisasi proyek mengelola dan mengarahkan segala perangkat dan sumber daya yang ada dengan kondisi terbatas, namun berusaha memperoleh pencapaian paling maksimal sesuai dengan standar kerja proyek dalam hal biaya, mutu, waktu, dan keselamatan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. PMBOK merupakan suatu standar yang dibentuk oleh Project Management Institute atau PMI dengan tujuan agar dokumen itu menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proyek. Harapnya dengan acuan atau kita sebut best practice tersebut dapat memberikan hasil proyek yang berkualitas dengan kompleksitas yang mudah dimengerti. Apa itu proyek? Proyek adalah suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan dalam selang waktu tertentu dan mempunyai tujuan khusus. Yang membedakan proyek dengan pekerja lain adalah sifatnya yang khusus dan yang tidak bersifat rutin pengadaannya, sehingga pengelolaannya pun memerlukan perhatian ekstra lebih banyak. Semua proyek selalu mengandung risiko relatif besar terhadap manajemen yang diterapkan untuk proyek ini. Manajemen proyek yang asal-asalan akan berakibat buruk, ibarat mengebut dengan mobil balap di jalanan umum. Kerugian yang diderita tidak hanya materi, waktu, dan tenaga, namun juga kredibilitas, hubungan baik, dan lain-lain, bahkan berakibat fatal seperti rusak sistem yang telah mapan. Sumber kegagalan terutama terletak pada manajemen. Misalnya terjadi kesalahan identifikasi, baik identifikasi kebutuhan maupun identifikasi potensi pada saat perencanaan, sehingga jadwal yang disusun pun menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menjadi penyebab gagalnya proyek. Idealnya, proyek harus mampu memberikan optimasi sistem yang ada. Untuk itu diperlukan suatu manajemen proyek yang baik, terutama ditekankan pada 1. Organisasi proyek harus tangguh, tahan terhadap gangguan-gangguan yang timbul.
baik dari luar maupun dari dalam. Analisa kebutuhan dan sumber daya harus akurat. Jangan sampai ada yang tidak dikenali. Toleransi yang ketat harus diberlakukan. Mengingat harga yang harus dibayar cukup tinggi apabila proyek gagal. 3. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun matang. 4. Pengembangan sistem yang ada baik untuk penyesuaian dengan perkembangan zaman maupun untuk optimisi sistem yang telah ada dan terkait dengan proyek. Yaitu berikutnya perbedaan kegiatan proyek dengan kegiatan operasional. Jika kegiatan proyek yaitu 1. Dinamis dan non-rutin. 2. Siklus kegiatan relatif pendek. 3. Intensitas kegiatan dalam periode proyek berubah-ubah atau fluktuatif. 4. Kegiatan dibatasi dengan anggaran dan jadwal yang ketat. 5. Interdisipliner. 6. Keperluan sumber daya cenderung berubah. Kegiatan operasional. 1. Berulang dan rutin. 2. Jangka panjang. 3. Intensitas kegiatan relatif lama. 4. Batas jadwal dan anggaran tidak setajam kegiatan proyek. 5. Macam kegiatan terbatas. 6. Keperluan sumber daya relatif konstan. Keunikan manajemen proyek ada 2 macam. Pertama, proyek selalu berintegrasi dengan biaya waktu dan kerja. Pada dimensi anggaran, berarti kegiatan proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melampaui anggaran. Pada dimensi jadwal, berarti proyek harus diselesaikan dalam waktu yang tepat. Pada dimensi mutu, berarti bahwa kualitas pekerjaan harus sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga komponen tersebut dapat berintegrasi dengan membentuk kombinasi yang unik. Misalnya, suatu proyek penyelesaian terlambat dari jadwal yang telah disepakati. Akibatnya anggaran menjadi bertambah dan kualitas pekerjaan mungkin lebih baik, dan seterusnya. Kedua, peminjaman dan pengintegrasian sumber daya fungsional dari departemen dalam organisasi berpotensi menimbulkan konflik. Konflik ini terjadi karena personil dalam organisasi kadang lebih mementingkan pekerjaan proyek dibandingkan pekerjaan rutin organisasi. Terlebih lagi, jika proyek yang dikerjakan menggunakan sumber daya lintas unit kerja, dalam organisasi tertentu, tentunya kegiatan utama yang membutuhkan keahlian mereka menjadi terganggu. Setelah itu, frekuensi seorang yang telah sering mendapatkan proyek juga dapat menimbulkan rasa iri bagi staf lain. Kalau sudah begini, konflik dapat muncul yang selanjutnya dapat mengganggu produktivitas organisasi. Dan berikutnya, apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek secara umum adalah suatu upaya yang mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau seefisien mungkin. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentan waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Misal, proyek konstruksi,
Tampaknya suatu proyek akan sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, maupun bahkan kualitasnya. Prinsip-prinsip manajemen proyek. Terdapat 10 prinsip manajemen proyek. Ke-10 prinsip manajemen proyek tersebut yaitu adalah 1. Menggambarkan fokus suatu proyek. 2. Penghargaan terhadap kegiatan produksi. 3. Tercakup dalam fungsi organisasi. 4. Mengikuti perubahan teknologi. 5. Pengendalian dan perencanaan terhadap semua aktivitas. 6. Mencakup otoritas, sumber daya, dan responsibilitas. 6. Interaksi waktu, anggaran, dan kualitas kerja. 7. Proses fungsi organisasi. 8. Kerjasama dalam waktu tim kerja. 9. Berorientasi kepada konsumen. Segitiga manajemen proyek atau bisa disebut dengan triangle project management, yaitu ada di mana scope, cost, time, dan quality. Segitiga manajemen proyek atau yang disebut dengan triangle project management adalah suatu model manajemen proyek yang digunakan oleh para manajer proyek untuk menganalisis dan memahami kesulitan yang mungkin akan terjadi pada saat penerapan dan pelaksanaan proyek. Boleh dikatakan hampir semua proyek akan mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya, baik itu kendala yang berskala besar maupun yang kecil. Namun, kendala-kendala tersebut tidak boleh dijadikan penghambat. Semua kendala harus diatasi cara untuk menyelesaikannya. 3 faktor pembatas lingkup manajemen proyek untuk mencapai hasil sesuai dengan sasaran proyek sebagai berikut. Pertama adalah scope atau lingkup. Adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan hasil proyek sesuai harapan dalam mewujudkan suatu produk. 2. Time atau waktu adalah suatu kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang dilakukan agar proyek dapat berjalan tepat waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya untuk kerja. Dan ketiga, cost atau biaya. Setiap proyek memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Biaya-biaya tersebut diantaranya seperti biaya tenaga kerja, biaya peralatan, dan biaya-biaya sumber daya lainnya. Biaya biasanya dihitung dengan besaran-besaran moneter atau uang, seperti banyaknya rupiah yang harus dibayar untuk memperoleh barang atau jasa tertentu. Peran manajer proyek. Project manager adalah pemimpin sebuah proyek. Karena itu juga project manager memiliki tugas yang vital dalam sebuah proyek, mulai dari pembuatan perencanaan, mengalokasikan tim, mitigasi risiko, hingga membuat report untuk para stakeholder. Siklus hidup proyek, tahap dan skala siklus hidup proyek. Lima tahap dalam siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek atau project life cycle ialah pembagian fase pada proses pelaksanaan proyek menjadi tahapan yang lebih rinci dan spesifik agar proses pelaksanaan menjadi lebih akurat dan jelas. Itu 1. Inisiasi pada siklus hidup proyek. Fase inisiasi atau initiation atau seleksi ialah fase di mana kita memulai proses berupa identifikasi masalah, situasi fakta, dan analis kasus. Secara umum, langkah yang diambil dalam tahap inisiasi ialah sebagai berikut: mengidentifikasi kebutuhan proyek, analisa kelayakan
penetapan keputusan terkait pembuatan atau pembelian dalam proyek. Dan yang terakhir adalah perencanaan anggaran. 2. Fase perencanaan pada siklus hidup proyek. Fase perencanaan atau planning adalah fase di mana solusi proyek dari fase inisiasi dikembangkan secara rinci. Perencanaan langkah-langkah yang diperlukan guna memenuhi tujuan proyek pun mulai dibuat. Pada fase ini, tim proyek melakukan identifikasi terhadap semua pekerja yang akan dilakukan. Secara umum, langkah yang sering diambil pada fase perencanaan ialah sebagai berikut: menentukan tujuan ruang lingkup dan batas masalah proyek, mengidentifikasi pihak yang terlibat beserta tugasnya, menentukan metode, frekuensi, cara berkomunikasi, dan isi informasi yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah perencanaan manajemen risiko atau risk management. 3. Fase pelaksanaan pada siklus hidup proyek. Fase pelaksanaan atau execution merupakan fase di mana rencana proyek yang dilakukan ke dalam proses serta pekerjaan proyek mulai dieksekusi. Secara umum, langkah yang sering diambil pada fase pelaksanaan ialah sebagai berikut: melaksanakan rencana dan mencapai target proyek yang telah dibuat, pembuatan sistem pelaksanaan proyek, dan menetapkan standar kualitas proyek. 4. Fase pemantauan dan pengendalian. Fase pemantauan dan pengendalian merupakan tahap dari proses pelaksanaan proyek sampai menjelang selesai proyek dan dilakukan evaluasi. 5. Fase penyelesaian. Fase penyelesaian merupakan tahap akhir untuk atau memberikan hasil proyek, melepaskan sumber daya proyek, dan menyerahkan dokumentasi proyek untuk bisnis dan mengakhiri kontrak. Tahap proyek, tahap perencanaan atau planning, tahap studi kelayakan, feasibility study, tahap penjelasan atau briefing, dan tahap perancangan atau desain. Dan terakhir, tahap pengadaan atau pengelelangan. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek atau manajemen integrasi proyek. 1. Manajemen proyek meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, mengkombinasi, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. 2. Proses integrasi proyek mengembangkan proyek karakter, rencana pengembangan manajemen proyek, mengarahkan pada dan mengelola pelaksanaan proyek, mengontrol pekerjaan proyek, melakukan kontrol perubahan yang terintegrasi dan menutupi proyek. 3. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek. Manajemen memahami bagaimana mengambil informasi lalu mengubah ke dalam satu rencana proyek, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable, menganalisa, dan memahami cakupan. Proses manajemen proyek ada 6, yaitu 1 adalah gambaran pada integrasi proyek, 2. Mengembangkan proyek, 3. Rencana mengembangkan manajemen proyek, 4. Mengatur pelaksanaan proyek, 5. Pengawasan dan kendali kerja proyek, 6. Melaksanakan kontrol integrasi, dan 6 terakhir menutup proyek. Pengembangan proyek charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencakupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Hal ini membentuk hubungan kerjasama penyelenggaraan
organisasi, dan pemohon organisasi. Berintegrasi meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif. Manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan. Contoh pekerjaan yang penting ialah membuat jadwal. Proses manajemen cakupan proyek ada 5. 1. Kumpulan persyaratan. 2. Ketetapan cakupan. 3. Membuat WBS atau Work Breakdown Struktur. 4. Verifikasi cakupan. 5. Kontrol cakupan. Perubahan untuk mencakupan baseline. Work breakdown struktur merupakan pemecahan atau pembagian struktur pekerjaan menjadi bagian yang lebih detail. Manfaat penyusunan WBS di awal perencanaan proyek untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek sehingga semua anggota proyek dan stakeholder dapat memahami tentang proyek, memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek dan perjadwalan serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan dan memanage persyaratan-persyaratan produk dan proyek. Stakeholder adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap proyek secara langsung maupun tidak langsung. Dalam mengontrol cakupan, proyek tentunya harus memastikan semua perubahan yang diminta dan tindakan pencegahan atau koreksi dan direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses pengawasan perubahan yang terintegrasi. Manfaat penyusunan WBS ialah untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek, akan mempermudah dalam bentuk perkiraan risiko proyek. Membuat WBS dan manajemen waktu proyek. Pengertian WBS. Work Breakdown Struktur adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkatan yang lebih baik. Komponen WBS adalah deskripsi tugas, status tugas, dan biaya. Manfaat WBS meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasikan ruang lingkup proyek, menetapkan tanggung jawab, alokasi sumber daya, dan pemantauan proyek yang lebih baik. Menjadi dasar perencanaan jadwal dan anggaran. WBS menciptakan akuntabilitas. WBS meningkatkan komitmen. Cara untuk membuat WBS. Pilih insert dan pilih task dan ketikkan proyek kita. Pertama, harus membuat subnya untuk proyek yang telah kita buat. Pastinya kursornya berada di proyek pertama kita. Kedua, membuat subtask. Kedua, maka ditekan proyek yang pertama dengan kursor berbeda di proyek tersebut. Lalu ketikkan proyek yang ingin kita ketikkan. Contoh di video sub 2 menulis programming. Ketiga, membuat detail dan pekerjaan dari masing-masing
subphase contoh di subtask selanjutnya ada nama proyek design phase, maka kita klik design phase lalu tekan new sub dan kita buat judulnya kembali di bawah sub design phase. Keempat, untuk proyek berikutnya dengan mengklik subtask baru pada tiap-tiap proyek. Manajemen waktu proyek adalah rangkaian proses perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan pengendalian seluruh kegiatan proyek. Hal ini dilansir dari Project Management Guide RIC.com yang juga mengidentifikasi manajemen waktu sebagai pengelolaan waktu atau durasi pencapaian dan aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Proses manajemen waktu proyek. Yang pertama, mengidentifikasi proyek dengan baik. Kedua, inisiasi proyek dan sumber daya. 3. Perencanaan proyek. 4. Perkiraan durasi dan jadwal. 5. Pelaksanaan proyek. 6. Berkomunikasi efektif dengan stakeholder. 6. Pemantauan dan pengendalian proyek. Manajemen waktu proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk mengatur penyelesaian proyek dengan tepat waktu. Manajemen proyek terbagi atas 6 proses, yaitu gambaran aktivitas, urutan aktivitas, perkiraan aktivitas, sumber daya, perkiraan jangka waktu aktivitas, dan jadwal pengembangan kendali jadwal. Manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek yaitu meliputi proses-proses yang dilibatkan dalam memperkiraan, penganggaran, dan pengontrolan biaya sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Lingkup proses manajemen biaya proyek. Perencanaan sumber daya. Apa dan berapa banyak sumber daya yang harus digunakan. Estimasi biaya dan sumber daya yang diperlukan. Anggaran biaya atau alokasi estimasi biaya ke masing-masing item pekerjaan. Pengendalian biaya atau pengawasan biaya, pengendalian perubahan terhadap budget proyek. Perencanaan sumber daya. Sifat proyek dan organisasi akan mempengaruhi perencanaan sumber daya. Beberapa pertanyaan untuk mempertimbangkan dalam perencanaan sumber daya proyek. Akan sesulit apa untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam proyek tersebut? Adakah sesuatu yang unik dari pernyataan ruang lingkup proyek yang akan mempengaruhi sumber daya? Estimasi biaya. Perkiraan biaya adalah proses mengembangkan perkiraan sumber data moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam unit-unit dari beberapa mata uang, yaitu dolar, euro, yen, dan lain-lain. Menentukan anggaran adalah proses mengumpulkan biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas yang individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberikan H.
Baseline ini meliputi semua anggaran yang diberi hak, tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Dan kontrol biaya. Kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek, memperbarui anggaran proyek dan perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Menyusun anggaran biaya proyek. Menyusun biaya anggaran proyek. Pertama, pernyataan cakupan proyek. Kedua, WBS dan penjelasannya. Ketiga, estimasi biaya, kegiatan dan rincian pendukungnya. 4. Jadwal proyek digunakan untuk melakukan agresiasi biaya pada setiap periode. 5. Kalender sumber daya. 6. Kontrak berkaitan dengan produk atau hasil apa saja yang telah dibeli dan berapa biayanya. Hasil penyusunan anggaran, patokan biaya atau cost baseline, kebutuhan pendanaan proyek, rencana manajemen biaya yang sudah diupdate. Patokan biaya atau cost baseline yaitu anggaran yang dinyatakan menurut rencana waktu penggunaannya, disusun dengan menjumlahkan semua estimasi biaya yang akan dipakai dalam suatu periode waktu, umumnya dalam bentuk kurva S. Anggaran yang dinyatakan pada rentan waktu proyek digunakan untuk mengukur kinerja proyek. Proyek besar dapat memiliki lebih dari satu cost baseline. Contoh format rencana biaya proyek dalam ada 8 kolom, yaitu kegiatan, jam kerja, upah, biaya persu, biaya bahan, biaya perjalanan, biaya lain-lainnya, dan biaya kegiatan. Pengawasan biaya. Mengendalikan perubahan biaya proyek. Proses dalam mengendalikan biaya proyek termasuk 1. Monitoring kerja pembiayaan. 2. Meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi. 3. Memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.